Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru untuk pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah 2024. Hasil survei menunjukkan dua pasangan calon, Andika Perkasa Hendra Prihadi dan Ahmad Lutfi Tasyasin, bersaing ketat untuk memperoleh elektabilitas. Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 15 hingga 20 Oktober 2024 ini menyasar 1.000 responden yang dipilih secara acak. 3 minggu menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024, elektabilitas kedua paslon bersaing ketat. Berdasarkan survei Litbang Kompas, pasangan Andika Perkasa Hendra Prihadi memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%. Sementara pasangan Ahmad Lutfi Tasyasin memperoleh elektabilitas sebesar 28,1%. Ada 43,1% responden belum menentukan pilihan di 3 minggu jelang pemungutan suara 27 November 2024. Sementara itu ada sejumlah pertimbangan pilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Sebanyak 43,9% responden mempertimbangkan calon yang didukung Joko Widodo dan 42,4% tidak mempertimbangkan, serta 13,7% tidak menjawab. Sementara 41,2% responden mempertimbangkan calon yang didukung Prabowo Subianto dan 44,7% tidak mempertimbangkan, serta 14,1% tidak menjawab. Selanjutnya, 35,2% responden mempertimbangkan calon yang didukung Gibran Rakabuming Raka dan 47,7% tidak mempertimbangkan, serta 17,1% tidak menjawab. Sementara sebanyak 34,7% responden mempertimbangkan calon yang didukung Ganjar Pranowo dan 50% tidak mempertimbangkan, serta 15,3% tidak menjawab. Sementara itu dalam cross elektabilitas berdasarkan pemilih dari parpol, masing-masing paslon bersaing ketat. Pemilih PKB sebanyak 23,5% memilih Andika Hendi dan 45,1% memilih Lutfi Yassin. 29,4% belum menentukan serta 2% tidak menjawab. Sementara pemilih Gerindra sebanyak 26,1% memilih Andika Hendi dan 42,6% memilih Lutfi Yassin. 26,1% belum menentukan serta 5,2% tidak menjawab. Selanjutnya pemilih PDIP sebanyak 45,6% memilih Andika Hendi dan 20,6% memilih Lutfi Yassin, 31,2% belum menentukan, serta 2,6% tidak menjawab. Pemilih Golkar sebanyak 27,3% memilih Andika Hendi dan 29,1% memilih Lutfi Yassin, 43,6% belum menentukan, serta 0% tidak menjawab. Sementara pemilih Nasdem sebanyak 40% memilih Andika Hendi dan 20% memilih Lutfi Yassin, 30% belum menentukan, serta 10% tidak menjawab. Terakhir, pemilih Demokrat sebanyak 46,4% memilih Andika Hendi dan 32,1% memilih Lutfi Yassin. 17,9% belum menentukan serta 3,6% tidak menjawab. Informasi ini selengkapnya bisa Anda lihat di Harian Kompas dan kompas.id. Lantas apa yang menyebabkan elektabilitas kedua pasangan calon bersaing ketat, hingga apakah faktor parpol pengusung maupun faktor Jokowi dan Prabowo memengaruhi warga Jawa Tengah untuk memilih calon pemimpinnya? Ulasan selengkapnya kita tanyakan lebih lanjut ke peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiarko. Mas Vincent, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Friska. Mas Vincent, bisa digambarkan terlebih dahulu, ini selisih elektabilitasnya sangat tipis, saling kejar-kejaran, bersaing ketat. Bagaimana sampai ada angka ini? Iya Mbak, kalau kita lihat angkanya memang elektabilitas kedua kandidat pasangan calon sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah ini sangat ketat ya. Artinya meskipun kita lihat ada selisih 0,7% untuk pasangan Andika Perkasa dan Hendra Prihadi, namun kita sebenarnya tidak bisa mengatakan ini unggul ya, karena angka ini selisih ini masih dalam margin of error survei ini, begitu Mbak Friska ya. Artinya artinya ini ketat begitu ya persaingannya sejauh ini hingga 3 minggu menjelang pilkada ini. Ini 3 minggu jelang pilkada yang menarik juga, Mas Vincent. Kalau kita baca 43,1% masih ada responden yang belum menentukan pilihan alias undecided voters. Nah, bisa di breakdown apa saja alasan-alasan para responden ini belum menentukan pilihan, apa yang ditunggu?
Iya, kalau misalnya kita tanya alasan belum memilih itu paling tinggi memang responden menjawab sekitar 44 dari 10 responden ya mengatakan memang masih menunggu proses politik ini berjalan. Hmm. Proses politik ini secara spesifik ya kampanye, sosialisasi yang masih berjalan hingga masih ada sejumlah debat yang akan berlangsung ya. Nah, itu yang masih ditunggu oleh responden. Selain itu ada sebagian juga responden yang mengaku 11% itu sekitar 11% mengatakan masih menunggu orang atau pihak-pihak yang dipercaya ya itu memberikan saran atau rekomendasi. Nah, dua hal ini seperti menjadi alasan paling besar mengapa responden Jateng ini untuk sementara belum menentukan pilihannya. Hmm. Begitu Mbak Friska. Termasuk ya tadi seperti yang disampaikan para tokoh-tokoh besar tadi sempat dibacakan juga ada bagaimana arahnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Ganjar, Bu Megawati untuk memengaruhi calon pemilih. Nah, bagaimana jawaban responden yang muncul soal ini, seberapa berpengaruhnya endorsement, dukungan, dorongan dari masing-masing tokoh ini untuk warga Jawa Tengah memilih, menentukan pilihannya? Ya, kalau kita kembali ke angka survei ini ya, kita lihat angkanya memang kalau kita bicara sosok yang akan mengendorse gitu ya atau memberikan dukungannya kepada salah satu calon atau keduanya itu memang dua nama yang paling besar yang dipertimbangkan oleh masyarakat atau responden Jawa Tengah ini adalah nama sosok mantan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden sekarang terpilih yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah, dua nama ini yang angka approval-nya atau angka dipertimbangkan oleh responden di Jawa Tengah itu mencapai 43,9 untuk Presiden Joko Widodo dan 41,2 untuk Prabowo Subianto. Artinya dua nama inilah yang tampaknya dalam perjalanan berikutnya ketika nama-nama ini bermanuver atau memberikan gestur-gestur politiknya, mungkin ini akan ditangkap oleh masyarakat sebagai dukungan sehingga bisa menambah suara dari ceruk pemilih yang belum menentukan sekarang ini, begitu Mbak Friska. Menarik ada dua variabel, misalnya tadi endorsement para tokoh besar, berikutnya adalah debat misalnya. Nah, ini juga jadi relate, jadi terkait kalau kita ingat debat sebelumnya Jawa Tengah, para pasangan calon ini menjelaskan bagaimana programnya mendukung, misalnya apa yang akan satu jalur dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini berarti bisa dibaca sebagai salah satu langkah untuk mengambil dukungan. Begitu pula untuk mendekati Pak Jokowi, dukungan Pak Jokowi, kami didukung Pak Jokowi misalnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu booster untuk para pemilih, Mas, berarti? Ya, kalau dari sisi para kandidat yang akan maju, ini menjadi hal yang dalam tanda kutip lumrah ya, untuk mengatakan atau memberikan klaim kami didukung atau sosok ini mendukung kami begitu ya. Hanya memang masyarakat kan lebih melihat nanti mungkin ini ya gestur-gestur atau simbol-simbol yang bisa dibaca di publik itu mungkin yang akan benar-benar bisa menggerakkan dari yang belum menentukan ini menjadi akhirnya yakin siapa yang akan dipilih gitu. Itu sih kurang lebih ya. Dan kalau cross angka pemilih ini juga atau responden, menarik yang dari Kim Plus, ternyata kalau dari hasilnya misalnya pemilih Nasdem 40% memilih Andika Hendy, 20% memilih Lutfi Yassin, padahal ada di koalisi besar itu, termasuk Demokrat misalnya 46,4% memilih Andika Hendy, 32,1% memilih Lutfi Yassin. Menurut hasil sementara, itu pun kan masih ada yang tidak menjawab, tapi bagaimana membaca ini Mas? Ada cross pemilih dari Kim Plus, Golkar misalnya juga 27,3% masih memilih Andika Hendy, padahal posisinya ada di Kim Plus. Oke, Mbak Friska, kalau kita bicara cross dengan parpol ini karena memang respondennya 1.000 ya, ada keterbatasan tertentu ketika kita membaca. Tapi kita bisa berfokus misalnya kepada 4 partai yang paling kuat di Jawa Tengah berdasarkan hasil Pileg 2024 kemarin ya, yaitu PKB, Gerindra, PDIP, dan Golkar. Nah, pertama kalau dari PDIP terlihat memang dukungan para pemilih PDIP itu sudah mengerucut ke nama Andika Perkasa, itu angkanya kan 45,6, artinya 4 dari hampir 5 ya dari 10 responden yang memilih PDIP itu juga akan memilih Andika Perkasa.
Tapi memang masih ada sekitar 20-an% dari pemilih PDIP yang mengarahkan suaranya kepada pasangan nomor urut 2. Begitupun kalau kita lihat yang dari PKB dan Gerindra terlihat sudah mulai mengkerucut juga sejalan, artinya antara yang diusung pilihan partainya dengan pilihan gubernur yang diusung gitu ya. Hanya memang menjadi tricky ketika kita melihat posisi Golkar ya sementara ini kalau dari hasil survei, karena Golkar ini pertama angka belum memutuskannya yang paling tinggi di antara partai-partai yang saya sebutkan sebelumnya. Ya. Lalu yang kedua adalah persaingan antara dua kandidat ini ketat gitu. Ya. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara partai, artinya kita secara khusus melihat Golkar ini mungkin di Jawa Tengah belum, atau sementara ini para pemilihnya belum merasakan apa ya, sosialisasi atau penggerakkan yang lebih intensif begitu ya, bahwa inilah yang akan didukung dan inilah yang akan didorong oleh Partai Golkar. Tapi sisanya kan tadi kalau kita baca dari PDIP, Gerindra dan PKB itu memang sudah mengarah ke masing-masing paslon yang diusung oleh partai-partai ini gitu, Mbak Priska. Oke, kalau tadi dari jumlah responden belum bisa memotret secara utuh begitu kita baca betul, tapi setidaknya apakah artinya tidak terjadi, kemungkinan besar tidak terjadi replikasi seperti Pilpres misalnya. Secara ketokohan kan Pak Prabowo Subianto yang waktu itu dominan di Jawa Tengah, tapi untuk pemilu legislatif PDIP yang unggul sebagai kandang banteng. Nah ini artinya masih sangat cair untuk 3 minggu ke depan ini kalau bicara pola terakhir, Mas Vincent. Iya, karena kan kita baca survei ini dilakukan tanggal 15 sampai 20 Oktober ya. Artinya sebenarnya di satu sisi memang menunjukkan bahwa pemilih PDIP mungkin sudah mulai mengerucutkan pilihannya, tapi kalau kita bicara non PDIP ya, misalnya yang Kim gitu, bagaimana arah Presiden Prabowo maupun juga mungkin nanti yang akan digerakkan oleh mantan Presiden Joko Widodo ini kan masih belum tertangkap oleh publik tampaknya ya. Artinya toh kalau kita bicara manuver-manuver yang dilakukan, pertemuan itu kan baru terjadi kemarin malam ya, kalau nggak salah ya, kemarin malam itu di Jawa Tengah gitu. Nah, ini pun kemarin belum ada pernyataan publik yang tampak bahwa atau gestur yang memperlihatkan ini sebenarnya kemana arah Presiden Prabowo dan juga Jokowi dari kacamata publik gitu ya. Yeah. Nah ini tentu segala macam manuver dan gestur politik yang akan muncul ke publik dalam waktu 3 minggu tersisa ini akan masih sangat mengubah konstelasi dan peta politik ke depan menjelang pilkada nanti gitu, Mbak. Mas Vincent, bisa atau tidak dibaca? Misal tadi kan kita sudah bicara soal ada 43,1% undecided voters. Ini jadi sangat menentukan karena toh sekarang kan elektabilitasnya kejar-kejaran. Nah, apakah kalau dari pola yang dibaca, bisakah dibaca polanya apakah undecided voters ini memang mereka yang sudah punya pilihan tapi masih menunggu beberapa faktor tadi untuk meyakinkan, atau memang mereka ini swing voters yang masih bisa ke sana kemari, masih bisa diambil dalam waktu 3 minggu ini, Mas? Oke, kalau kita bicara secara teori politik ya Mbak ya, ketika angka undecided voters itu masih relatif tinggi, itu sebenarnya setidaknya ada dua kemungkinan. Ya. Pertama adalah memang dari sisi calon ini sama-sama kuat dan menarik, sehingga responden atau calon pemilih ini masih menunggu proses berikutnya untuk menebalkan keyakinannya ini akan ya siapa yang akan dipilih. Di sisi lain bisa juga sebenarnya dua kandidat ini sama-sama masih dalam tanda kutip ya kurang menarik juga gitu. Artinya perlu ada tambahan eviden atau perlu ada tambahan bukti yang menguatkan bahwa pilihannya itu akan kemana gitu ya, untuk responden yang masih bimbang ini gitu. Nah, variabelnya apa saja yang kita baca ya tadi, bahwa masih ada debat yang akan berlangsung, masih menunggu orang-orang terdekat memberikan sarannya, dan juga masih menunggu manuver atau dukungan-dukungan politik yang diberikan oleh tokoh-tokoh nasional tadi, sehingga 43% ini memang dalam posisi bisa jadi sebagian sudah punya nih kecenderungan atau kesukaan, oh kira-kira aku akan milih kemana gitu ya. Hanya memang dalam prosesnya masih menunggu nih
untuk meyakinkan diri siapa yang akan dipilih. Karena kalau kita berkaca pada tingkat partisipasi pemilih di Jateng misalnya dalam 2 pilpres terakhir itu kan angkanya 80-83%. Artinya kalaupun dengan asumsi yang sama dari 43% ini kan hanya mungkin separuhnya nanti yang akan berujung pada golput. 23% yang lain itu berpotensi akan mengarahkan suaranya ke salah satu pasangan yang ada. Iya, nah PR-nya adalah bagaimana para pasangan calon ini berjuang sampai lap terakhir, sampai tikungan terakhir dengan angka yang masih sangat berkejar-kejaran ini, apalagi undecided votersnya seperti tadi Mas Vincent jabarkan masih ada 43,1%, kurang lebih 20% lebih bisa jadi akan melabuhkan pilihannya kemana, kita tidak tahu. Terima kasih Mas Vincent Sius Gitiarko, peneliti Litbang Kompas. Selamat malam.